Kediaman Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila, Yapto Suryo Sumarno, digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa 4 Februari malam. Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widiasari. Meski begitu, KPK masih merahasiakan peran Yapto dalam kasus tersebut. Juru bicara KPK, Tessa Mardika, dalam keterangan pada Rabu 5 Februari, hanya membenarkan soal penggeledahan rumah Yapto di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tessa mengatakan bahwa penggeledahan rumah Yapto terkait dengan kasus Rita. Adapun dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang yang dianggap relevan dalam kasus ini. Tidak tanggung-tanggung, ada 11 unit mobil yang turut disita, kemudian uang dalam bentuk rupiah dan valuta asing, lalu dokumen penting hingga barang bukti elektronik. Sebagaimana diketahui, Rita Widiasari mendapatkan gratifikasi berupa uang sebesar 3,3 hingga 5 dolar Amerika Serikat untuk tiap metrik ton hasil tambang batubara dari perusahaan di Kukar. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan uang hasil gratifikasi batubara tersebut kemungkinan mengalir ke banyak pihak yang kini sedang dalam proses pendalaman penyidik. Saat ini KPK masih terus menelusuri aliran uang hasil gratifikasi Rita hingga ke pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk pengusaha tambang Said Amin yang sudah diperiksa sebelumnya. Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno mengaku tidak masalah dengan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yapto juga mempersilahkan KPK untuk melakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pemuda Pancasila, Arif Rahman, saat dihubungi pada Rabu 5 Februari malam. Arif mengaku dirinya sudah bertemu langsung dengan Yapto seusai penggeledahan KPK. Menurut Arif, Yapto tidak memberi arahan apapun pada pemuda Pancasila seusai rumahnya digeledah terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Arif menegaskan, sama seperti Yapto, pemuda Pancasila juga menghormati proses hukum yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu. Lebih lanjut, Arif mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tak tahu dan mengerti terkait kasus yang menyeret sang ketua. Terlebih, Yapto bukan seorang penyelenggara negara. Dikatakan oleh Arif bahwa pemuda Pancasila juga tak masalah jika Yapto nantinya dipanggil oleh KPK. Untuk diketahui, penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap rumah Yapto di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari. Pihak KPK hanya membenarkan soal penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus gratifikasi ex-Bupati Kukar. Namun mereka belum mengungkap peran Yapto dalam kasus ini. Adapun barang bukti yang disita KPK, antara lain 11 unit mobil, uang tunai, hingga barang bukti elektronik. Penggeledahan penyidik KPK terhadap rumah Ketua Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno menuai sorotan publik. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kukar Rita Widiasari. Untuk diketahui, Yapto selama ini dikenal sebagai Ketua Pemuda Pancasila. Yapto pertama kali ditetapkan jadi Ketua Pemuda Pancasila saat Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III yang digelar di Cibubur pada 1981. Kurang lebih, Yapto sudah memimpin pemuda Pancasila selama 3 dekade. Selain pemuda Pancasila, Yapto juga pernah jadi pengurus Federasi Olahraga Mancing Seluruh Indonesia atau Formasi periode 1996 hingga 2000. Mertua artis Yasmin Wildblood ini juga pernah mencalonkan diri sebagai ketua PSSI pada 2011 dan 2015, namun gagal. Terbaru, Yapto terpilih jadi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia atau PBPGI periode 2023-2027. Pria kelahiran Surakarta 16 Desember 1949 itu dibesarkan di tengah keluarga ningrat. Ayahnya purnawirawan TNI sedangkan ibunya merupakan keturunan Belanda. Yapto menikah dengan Retno Suciati dan dikaruniai 3 orang anak.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.